Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Hijrah. Terima kasih sudah memilih untuk mendengarkan percakapan ini. Percakapan yang mungkin tidak memberi jawaban instan, tapi semoga memberi ketenangan dan kejujuran. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang diam-diam hidup di kepala banyak orang, terutama anak muda yang sedang berada di fase transisi hidup. Mapan dulu, nikah kemudian. Pertanyaan ini sering muncul di tengah malam saat kita membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Saat orang-orang di sekitar mulai menikah, punya anak, atau terlihat sudah sampai. Pertanyaan ini bukan sekedar soal rekening. Ia menyentuh rasa takut, gagal, takut miskin, takut salah memilih waktu, dan bahkan takut mengecewakan Allah. Hari ini kita tidak akan menghakimi pilihan siapapun. Kita akan berbagi perspektif, pengalaman, dan iman karena hidup tidak pernah hitam putih. Mari di sini kita untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Dinda Hanifa Hoirunisa. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Clara Rahma Alia. Assalamualaikum, saya Najla Febrianisa Givira Sanjaya. Hai, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Winnie Ramadhani. Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Wiza Rahmadiani. Apa itu mapan? Kita mulai dari kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita definisikan dengan jujur. Mapan bagi sebagian orang, mapan berarti rumah, kendaraan, dan tabungan. Bagi sebagian lain, mapan berarti tenang secara mental. Windy, dari sudut pandangmu, kenapa mapan finansial sering dianggap penting sebelum menikah? Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta saja tidak cukup. Menikah itu bukan hanya soal perasaan hari ini, tapi tentang juga keberlanjutan hidup. Dalam Islam, nafkah adalah kewajiban, dan kewajiban itu bukan simbolis, tapi juga sangat praktis. Makan, tempat tinggal, kesehatan, dan juga rasa aman. Aku takut jika menikah tanpa kesiapan finansial umum, aku justru membuka pintu konflik yang seharusnya bisa dicegah bagi aku. Tapi mempersiapkan diri itu bukan berarti menunda takdir. Justru aku ingin menjadi takdir dengan penuh tanggung jawab. Clara, bagaimana pandanganmu? Aku setuju sih pendapat bahwa ikhtiar itu penting. Tapi hidup mengajarkanku bahwa kesiapan itu sering tumbuh di perjalanan. Aku dulu berpikir nanti kalau semuanya sudah aman baru menikah. Tapi ternyata rasa aman itu tidak datang secara utuh. Allah berfirman juga dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Jadi ayat ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi menjanjikan kecukupan bagi mereka yang berani bertanggung jawab. Nazla, kamu menikah di usia yang oleh masyarakat disebut belum mapan. Ya, dan jujur saja, aku sering ngerasa minder ya melihat teman-teman yang lain gitu udah stabil, sementara kami masih berjuang. Tapi kami menikah dengan kesadaran bahwa hidup memang perjuangan ya. Menikah tidak menghilangkan masalah, tetapi membuat kami tidak sendirian menghadapinya. Kami belajar bahwa iman itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Aku sering bingung, apakah rasa takutku ini sebenarnya wajar atau justru tanda aku belum siap menikah? Takut adalah bagian dari iman. Yang berbahaya adalah ketika takut membuat kita berhenti percaya pada Allah. Islam tidak menuntut kesiapan sempurna. Islam menuntut kejujuran dan kesungguhan. Yang kedua, mapan sebagai konstruksi sosial. Mari kita jujur, apa standar mapan hari ini, dan ini datang dari kebutuhan nyata atau tekanan dari sosial. Banyak dari kita ingin mapan bukan karena butuh, tapi juga karena takut dinilai gagal. Media sosial membuat kita lupa bahwa hidup bukan pameran hasil akhir. Kita membandingkan behind the stand, hidup dengan highlight hidup orang lain. Padahal di setiap rumah tangga penyautan tidak pernah dipaksa. Yang ketiga yaitu tekanan sosial usia dan ujian iman. Tekanan usia sering dianggap perintah agama. Aku pernah merasa berdosa karena menikah, tapi Islam juga tidak perlu mematok usia kan? Agama sering dijadikan tameng untuk tekanan sosial. Menikah karena tekanan bisa menjadi awal luka baru untuk rumah tangga. Sejauh ini diskusi membuatku sadar bahwa iman itu membebaskan bukan menekan. Dan yang keempat, nikah dulu atau mapan dulu. Apa nikah membuat mapan atau mapan dulu baru menikah? Menikah membuatku lebih disiplin dan terarah sih.
konflik keuangan? Bukan uangnya, tapi komunikasi dan kejelasan perannya. Kami terbuka ya sejak awal, bahkan saat penghasilan kami lagi kecil. Aku sadar ketakutanku bukan soal kemiskinan, tapi ketidakpastian akan nantinya aku menjalani hubungan. Akankah hubungan itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan? Yang keenam yaitu mental, emosi, dan trauma. Apa menikah menyembuhkan luka batin? Tidak, menikah memperbesar apa yang belum selesai. Itu juga yang sering juga tidak disadari sama kita semua. Yang ketujuh, nilai komitmen dan tujuan hidup kalian. Apa yang paling sering dilupakan? Jujur, hidup bersama. Nilai yang disepakati sejak awal. Tanpa nilai, cinta juga mudah hilang. Jadi kita sekarang masuk ke segmen yang sering jadi pertanyaan paling sensitif. Pertanyaan yang sering disimpan diam-diam kadang membuat orang merasa bersalah. Apakah menunda menikah karena faktor ekonomi itu dosa? Menurut aku tidak otomatis dosa. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk menikah dalam kondisi tidak sadar diri. Yang menjadi masalah adalah ketika penundaan ini lahir dari ketakutan berlebihan hingga membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada janji Allah. Islam tidak mengukur iman dari cepat atau lambat menikah, tapi dari kejujuran, niat, dan tanggung jawab. Aku merasa peradabanku sangat penting sih, karena banyak orang juga memaksakan diri menikah sambil menyimpan rasa takut dan juga cemas. Padahal ketakutan itu juga bisa menjadi konflik dalam pernikahan tahu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah menikah benar-benar bisa membuka pintu rezeki kita? Menurut pengalamanku sih iya ya. Bukan karena menikah itu ajaib, tapi karena tanggung jawab membuat kami lebih disiplin dan serius dalam menjalani hidup. Ada dorongan untuk bangun lebih pagi, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan mengelola uang dengan lebih bijak. Kalau aku ya ngerasain rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah kami rencanakan. Bukan selalu dalam bentuk uang besar, tapi cukup untuk bertahan dan belajar. Dari cerita ini, aku belajar bahwa rezeki itu bukan instan, bukan janji bebas masalah, tapi janji akan sebuah proses. Kalau boleh penyampaian pesan jujur untuk anak muda yang sedang galau soal menikah, apa yang akan kalian sampaikan? Jangan menikah karena tekanan usia, tekanan keluarga, atau tekanan lingkungan. Nikah itu proses yang panjang. Bukan satu hari bisa di akad nikahnya saja, tapi perjalanan seumur hidup. Tumbuh bareng itu nyata, tapi tidak semua hal dalam rumah tangga itu selalu romantis setiap hari. Kenali batas diri dan kesiapan diri terlebih dahulu. Jadi jangan memaksakan versi hidup orang lain ke dalam kehidupan kamu. Nikah bukan tujuan akhir. Nikah adalah ruang belajar paling panjang dalam hidup manusia. Kita sering bicara soal mapan dan nikah, tapi jarang membahas apa saja yang benar, apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan sebelum. Banyak pasangan terlalu fokus pada resepsi, tapi lupa mempersiapkan pola komunikasi, cara menyelesaikan konflik, dan kesiapan emosional. Dari sudut pandangan perempuan bekerja, yang sering terlewat adalah pembagian peran setelah menikah. Siapa yang mengurus apa, dan apa yang diharapkan, dan juga apa yang tidak. Kalau aku sih merasakan sendiri bahwa realitas setelah menikah itu jauh lebih kompleks daripada ekspektasi kita sebelum menikah. Ya, sama ya, banyak belajar tentang ego, tentang bagaimana menyampaikan perasaan tanpa melukai. Konflik apa sih yang paling sering muncul di awal pernikahan? Keuangan dan pembagian waktu. Kalau saya sih dari perbedaan latar belakang, keluarga gimana dan cara kami berpikir. Konflik itu wajar, yang berbahaya adalah konflik yang dipendam dan tidak dibicarakan. Mendengar semua cerita kalian justru membuat aku lebih berhati-hati ya, bukan adanya muncul rasa takut. Takut menikah itu wajar atau tanda belum siap? Menurut aku ya, takut itu wajar. Yang perlu dilihat adalah sumber ketakutannya. Takut karena belum tahu masih bisa dipelajari. Takut karena belum siap itu perlu waktu. Aku takut kehilangan kebebasan. Padahal menikah itu bukan kehilangan diri kita sendiri, tapi menyesuaikan diri. Bagaimana sih posisi perempuan karir dalam pernikahan?
Ini dilema besar. Banyak perempuan takut menikah karena khawatir nantinya terputus. Kuncinya komunikasi dan kesepakatan sejak awal. Menikah bukan cuma akhir dari mimpi kita ya, tapi perlu kompromi yang sangat jujur pada pasangan kita. Kesalahan paling umum menurut kalian itu apa sih? Menikah karena takut kesendirian. Tapi aku sering takut tertinggal. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Setelah diskusi panjang ini, apa definisi mapan yang sehat menurut kalian? Cukup secara finansial, stabil secara emosi, dewasa secara mental. Setelah ini aku sadar papan bukan soal sempurna, tapi juga sadar diri dan juga bertanggung jawab. Aku minta satu refleksi panjang dari masing-masing kalian. Aku belajar bahwa menikah bukan cuma musuh karakter, musuh karir, juga karakter seseorang, tapi juga butuh kesiapan dan juga kesetujuan. Menikah adalah sekolah kehidupan. Tumbuh bersama itu sangat nyata ya, meski walaupun kita gak mudah hidup. So far aku tidak lagi takut, tapi jauh lebih merasa sadar. Menikah bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sadar dan siap. Jika kita tarik ke inti iman, pelajaran terbesar adalah ikhtiar, bukan tanda kurang iman. Tawakal bukan alasan untuk nekat. Menikah adalah ibadah panjang. Ia membutuhkan iman, kesadaran, dan kerendahan hati. Mapan bukan syarat sah menikah, tapi tanggung jawab tetap wajib. Semoga diskusi ini membantu kita untuk menata niat, berdamai dengan proses, dan melangkah dengan keyakinan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast tema teman hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.